saya Ahmad Jakaria dengan NIM 2410313310029. Terima kasih. Mungkin kita langsung masuk ke analisis pertama, yaitu analisis drill down, di mana kita akan mengisi data seluruh ini menggunakan kode yang ada di samping ini, yaitu kode transaksi. Jadi di sini ada data rental kendaraan rekreasi Ahmad Jakaria Desember 2025, yaitu nama saya sendiri ya, perusahaannya. Terus kita masuk langsung ke jenis kendaraan. Mungkin di sini saya tampilkan dulu. Di sini ada tabel VLOOKUP untuk kita mengisi data-data di sini, dan ada juga informasi tambahan, yaitu biaya-biaya operasional per jam sewa, karena ini di sini rental kendaraan ya. Terus masuk ke jenis kendaraan terlebih dahulu. Nah, untuk jenis kendaraan itu di sini ada kodenya B, C, D, yang dimana B untuk sepeda motor, C untuk mobil 4 orang, D untuk mobil 5 orang. Jadi kita menggunakan VLOOKUP dulu di sini. VLOOKUP. Terus kita karena ingin ngambil data awal B doang, jadi kita perlu left, maksud saya left. Kita ambil left, teksnya ini, terus kita ambil satu huruf aja ya. Terus table array. Nah, table array-nya ini aja kita ambil. Kita solidkan, jangan lupa, biar kita bisa langsung geser nanti. Terus jika itu maka kita akan ambil kolom kedua dan 0 saja di sini untuk row-nya. Lookup-nya down. Nah, terus langsung kita geser ke bawah. Sorry. Nah, langsung kita geser ke bawah ke data terakhir. Nah, sudah, kita lanjut ke transmisi. Transmisi sama, cuman kita akan menggunakan lookup. Dan itu berarti 3 huruf paling belakang ya, di sebelah kiri. Berarti kita menggunakan left. Left, teksnya juga ini kita ambil 3 huruf di belakang, terus kita masuk ke table array-nya. Table array-nya kita berarti cuman ambil yang ini aja, guys. Nah, udah tuh. Terus ke row index-nya 2, 0, kayak biasa. Kita tutup enter. Oh, sorry guys, salah, kenapa ya? Ah, salah guys, ini right, maksud saya right. Nah, karena ini ada di sebelah kanan kan. Nah, sudah tuh. Tinggal kita geser ke bawah. Aduh guys, ini lupa nih. Kita solidkan dulu. Kita solidkan. Oke, kita langsung geser ke bawah. Seharusnya udah bisa ya. Nah, begitu guys. Terus lama menyewa. Lama menyewa itu dari kode angka yang ada di kode transaksi ya. Jadi langsung aja kita masuk ke meet. Meet, kita ambil dari ini. Text startnya kita dari kedua. Kita mau ngambil berapa karakter? Kita mau ngambil 1 karakter aja. Terus next. Nah, udah guys. Ambil. Nah, udah. Terus ke pendapatan kotor. Ini kan kita pakai karena tabel ini, berarti kita ngambil pakai VLOOKUP guys. Pendapatannya. Jadi kita VLOOKUP dulu. Oke, VLOOKUP. Kita ambil dulu kode awal, berarti left. Left ini satu aja kita ambil. Leftnya satu aja. Terus kita ke table array. Kita blok dari sini ke ujung. Nah, ini kita pakai rumus. Sekarang kita solidkan dulu guys. Nah, terus kita pakai rumus if di sini. If terus kanan buat ngambil ambil datanya di sini, terus ambil 3 huruf ya, karena manual, CVT, Matic itu kan 3 huruf di belakang. Terus jika right itu sama dengan manual, man, maka dia akan mengambil kolom ketiga. Nah, begitu selanjutnya guys, sampai akhir. Sekarang yang Matic, dia akan mengambil kolom keempat. Nah, terus karena variabel kita cuma ada 3, berarti kita bikin jikanya cuma 2 aja guys, bikin if-nya cuma 2. Karena
kalau manual itu kolom ketiga, kalau matic kolom keempat, terus itu kan value true-nya, terus sekarang value false. Nah, jadi jika selain itu maka akan kolom ke-5 kayak gitu kan. Kolom ke-5 otomatis. Jadi kita langsung enter. Semoga bisa. Nah, bisa. Nah, langsung geser ke bawah aja, guys. Isi. Udah. Nah, terus pajak 10%. Ini kan tinggal kita kalikan eh, ini. Oh, belum, guys. Nah, terus ini kan pendapatan kotor. Di akhir kita tambahkan, kita kalikan pakai ini, guys. Lama menyewa, karena tadi tadi itu kan masih kita ambil dari tabel lookup masih satuan, masih per jam. Karena lama menyewanya ada di sini, jadi kita kalikan dulu. Nah, terus kita ubah deh semua. Nah, udah. Terus kita pergi ke kolom pajak. Di pajak ini kita pilih pendapatan kotornya, terus kita kalikan dengan 10%. 10% seperti yang ada di tabelnya, informasi tabel. Udah, langsung kita geser. Oh, kayak gini. Nah, lanjut kita ke beban operasional. Nah, jadi di beban operasional ini kan ada tuh mobil 8.000 per jam, kendaraan 3.000 per jam. Terus kita pergi ke kolom if dulu. Kita maksudnya ke rumus if dulu. Jika ini sepeda motor, jika ini sepeda motor, maka value true-nya adalah ini kita kalikan dengan kendaraan kan ini nih, sepeda motor ini maksud saya, guys, ya. Kesalahan data aja nih. Nah, ini sepeda motor 3.000 per jam, kita kalikan dengan ini, kita solidkan F4. Nah, terus jika selain sepeda motor, maka itu ini kita kalikan dengan ini, kita FNF 4, kita solidkan lagi. Betul kan, guys, ya. Nih, sepeda motor lama menyewanya 3 jam, artinya beban operasional kita 9.000. Betul. Langsung aja kita geser. Nah, udah, guys. Terus kita akan mendapatkan pendapatan bersih kita. Pendapatan bersih berarti pendapatan kotor kita kurang langsung dengan beban operasional. Kenapa kita nggak pakai total pembayaran? Karena total pembayaran kan udah ditambahkan pajak tuh. Kalau kita ditambahkan pajak untuk mencari pendapatan bersih kan kita kurangi pajak juga. Jadi kita langsung aja ke pendapatan kotor, kita kurang beban operasional untuk mendapatkan beban bersih, pendapatan bersih perusahaan maksudnya. Langsung kita geser ke bawah lagi. Nah, udah ya, guys, ya. Kita langsung total sum. Nah, biasanya kalau ini kan bekas rumus nih, biasanya nggak kehitung tuh 0 kan, guys. Nah, ini nih kita tambahkan aja di depan sum lagi. Di depan sum ini value biar ini dianggap angka. Oke, kita coba. Nah, kan bisa. Jadi langsung kita geser ke sini. Kita pakaikan rupiah, guys. Nah, rupiah di sini accounting. Udah ya, guys, ya. Kita lanjut ke next step, yaitu analisis bulan berjalan. Analisis bulan berjalan ya, guys, ya. Di analisis bulan berjalan yang kali ini kita akan analisis efisiensi jam sewa. Jadi kita mau mengetahui itu yang paling efisien kira-kira untuk armada yang mana, atau mobil 4
orang kah atau mobil 6 orang kah. Jadi kita mau menganalisis kira-kira yang mana gitu. Biar kita tahu pendapatan utama kita itu dari yang mana. Nah, kenapa saya nggak pakai apa namanya di sini pakai pivot table, karena ini cuma sederhana kayak gitu. Datanya juga nggak banyak, biar biar juga mengerjakannya lebih emang lebih mudah aja kan, jadi nggak perlu pakai pivot table lah yang datanya banyak banget. Jadi kita cuma pakai sum if di sini. Nah, kita pakai sum if untuk kenapa pakai sum if, biar kita tahu total jam sewa motor aja. Karena kan di data di sini ini kan total semua. Nggak tahu tuh kita kalau total mobil 4 berapa, mobil 6 berapa. Walaupun kita pakai filter, itu kalau kita sum tetap hitung, karena filter di Excel itu cuma mempengaruhi visual, bukan angka. Cuman visualnya aja yang ke filter. Kalau angkanya kita sum tetap hitung. Kayak gitu, guys. Jadi kenapa kita pakai sum if? Jadi biar angkanya benar-benar kehitung. Pertama kita pilih range-nya dulu. Range-nya kan tadi karena kita pakai jenis kendaraan, jadi kita range-nya di jenis kendaraan. Terus kriterianya apa? Kriterianya sepeda motor. Nah, sepeda motor, terus sum range-nya. Tadi kan kita jam ya, yang pertama itu. Nah, jadi jam. Kita ambil jam. Nah, coba. Nah, jadi total jam sewa motor ada 136 jam. Terus ya sisanya kita copy aja, copy copy ini aja guys, copy sorry, copy 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 sama kan udah. Nah, tinggal ganti ini, tinggal ganti variabelnya mau apa. Mobil 4 kita ketik mobil 4, mobil 6 kita ketik mobil 6, mobil 6. Nah, udah tuh. Terus total pendapatan sewa kotor motor, total pendapatan sewa motor untuk motor dulu guys ya, atau sepeda motor tadi. Jadi kita pakai sama pakai sum if, terus range-nya kita ambil dari sini. Nah, range-nya kita ambil dari sini. Terus kriterianya sama, kriterianya sama sepeda motor. Tuh, udah nih sepeda motor. Kita bikin ini yang baru, terus ke pendapatan kotor. Nah, pendapatan kotor. Oh sorry, ternyata ini bukan. Nah ini koma 2. Terus ini juga koma 2. Ini salah guys. Aduh, ini komanya nih guys, kecil banget. Nah, koma 2 ya. Nah, udah tuh. Tinggal kita copy, Ctrl C, copy, kita copy lagi. Terus ke ini, kita ke mobil 4. Mobil 4 kolom. Mobil 4 orang. Terus yang ini juga mobil 6 orang. Mobil 6. Terus ke pendapatan per jam mobil. Berarti kita harus bagi tuh pendapatan per jam mobil 4 orang ini kita bagikan dengan mobil 4 juga. Nah, kayak gitu. Sama guys, ini juga mobil 6. Ini kita bagi dengan mobil 6 jamnya. Sama sepeda motor juga. Sepeda motor ini kita bagi dengan ini. Nah, udah tuh. Terus beban operasional per jam mobil 4, mobil 6, dan per jam motor. Beban operasional per jamnya kan kita ambil dari data di sini. Ini kan motor tadi 3000. Oh, sorry guys. Ternyata mobil 4. Mobil 4 berarti mobil sama guys ya. Mobil 4 atau 6 sama 8000. Bebannya
Nah, sekarang motor ini 3.000. Nah, udah tuh, terus kita hitung laba bersih per jam mobil 6 dulu. Laba bersih per jam mobil 6 ini kita kurangkan dengan beban operasionalnya, ya kan? Karena itu sudah pendapatan per jam, jadi kita kurang juga beban operasional per jam mobil 6 kita kurang. Terus ini per jam mobil 4 kita kurang lagi per jam mobil 4. Terus kita lihat lagi juga per jam motor. Motor mana ini kita kurang dengan beban operasional per jam. Nah, kelihatan kan ternyata laba bersih per jam mobil 6 menyumbangkan yang paling maksudnya bukan menyumbangkan yang paling besar, ternyata laba bersih terbesar itu per jam yaitu mobil yang 6 orang. Lalu maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis efisiensi jam sewa ini terlihat bahwa setiap jenis kendaraan itu memiliki peran. Intinya di sini ada penjelasannya lah. Nah, terus kita lanjut ke analisis kontribusi laba terhadap total laba. Nah, ini sudah ada isinya. Kita tinggal mengisi di bagian sini. Kita kalikan. Jadi kita tahu laba bersih per jam motor. Intinya di sini kita ingin mengetahui dari seluruh total laba kita yang ada di sini. Dari seluruh total laba kita yang di sini, laba bersih kita di sini, kira-kira kontribusi variabel apa yang sangat besar kayak gitu, variabel apa yang sangat mempengaruhi. Nah, dapat kita lihat ternyata kontribusi mobil 6 yang sangat mempengaruhi di sini. Dapat kita lihat di situ kontribusi mobil 6 yang sangat berpengaruh di laba pendapatan perusahaan kita. Nah, mungkin analisisnya kita bisa lihat di sini. Ini struktur kontribusi laba menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada kendaraan mobil, khususnya mobil 4 dan mobil 6. Nah, oleh karena itu strategi pengembangan armada sebaiknya difokuskan pada optimalisasi mobil tanpa mengabaikan peran sepeda motor sebagai penunjang likuiditas, karena kontribusi motor juga ada inilah guys, ada pengaruh juga di sini, walaupun kecil mungkin dia sudah bisa cukup untuk membayarkan beban-beban yang ada di periode berjalannya tersebut. Nah, lanjut kita ke sekarang, karena analisis belum berjalan sudah, kita melakukan analisis horizontal. Lanjut ke analisis horizontal. Lanjut ke analisis bagian analisis horizontal. Jadi kita mau tahu tren kita sekarang ini sedang apa sih? Tren kita sedang kenaikan kah atau penurunan kah dari beberapa bulan ke belakang. Jadi kita pakai sampel bulan Desember dan bulan Oktober dan bulan November. Di mana Oktober sebagai bulan dasar kita. Jadi dari Oktober ke November itu kenaikannya berapa persen, dari Oktober ke Desember itu kenaikannya berapa persen. Jadi kelihatan kan bahwa tren kita sedang naik atau tren kita sedang turun kayak gitu. Dapat kita lihat juga di chart ini untuk bulan Oktober dan November aja udah naik gitu nah. Jadi di bulan Desember apakah ada kenaikan atau tidak kita bisa lihat di chart nanti, kita bisa lihat juga di hasil analisis. Jadi kita langsung isi dulu untuk data bulan Desember yaitu laba kotor. Laba kotornya kan ada di sini. Terus apalagi beban operasional yang ini. Terus laba bersihnya yang ini. Untuk total jam sewa yang ini. Nah, udah tuh jadi kita salin dulu sini. Kita salin, Ctrl C, terus kita tempel di sini sebagai angka aja langsung. November juga kita copy, kita langsung tempel aja sebagai angka aja. Terus yang Desember juga kita copy. Ingat yang kalau yang pakai rumus mau copy ke di sini untuk hitung-hitungan aja biasa, itu biasakan kita pastenya pakai value aja, jangan paste yang normal. Kalau paste yang normal tuh berubah jadi 00 rupiah kan. Kenapa jadi berubah jadi 00 rupiah? Karena data di sana tadi kan kita pakai sama dengan, jadi ngelinknya beda gitu guys. Jadi kita biasakan value aja kalau copy. Nah, udah. Terus kita hitung dulu selisih bulan November dengan bulan Oktober. Kita hitung selisih. Kita tarik aja guys. Nah,
Terus selisih Desember juga dengan bulan Oktober. Sama tinggal kita tarik. Nah, sebenarnya di sini sudah kelihatan guys, selisih dari November ke Oktober aja kita kan ada 60 kenaikan, 60 orang, 60 pesanan kenaikan kayak gitu. Ini jangan pakai rupiah guys, ini general aja. Ini juga general aja karena ini bukan rupiah, tapi ini total. Ntar kita rapiin dikit, gitu kan ya sip. Nah, dari selisih bulan Desember aja udah kelihatan. Terus kita mau tahu persentase kenaikannya, karena kita udah lihat nih, ternyata tren kita sedang naik. Nih kita lihat di chart juga tren kita sedang naik. Jadi bisa kita lihat langsung untuk persentase kenaikannya berapa ya gitu. Biar kita tahu aja. Nah, jadi kita untuk laba kotor Oktober ke November ya berarti ini kita kurang ini kita kurung kita bagi dengan ini kembali biar tahu persentasenya. Nah, 17% kenaikannya. Nah, bisa kelihatan kan. Terus dari sini ini dari Oktober ke Desember berarti kita dari Desember bentar kita buka kurung dulu. Ini kita kurang dengan November, kita tutup kurung, terus kita bagi dengan bulan November itu sendiri. Nah, dapat kenaikannya guys. Nah, jadi dari Oktober ke Desember itu kenaikannya 11%, sedangkan Oktober ke November itu 17% guys. Nah, kelihatan kan laba kotornya naik, laba kotornya terus nih. Oh, salah nih guys. Salah satu. Ini kita ke karena nah ini kita geser. Nah, ini kita kurang dengan ini, terus kita kurung, kita bagi dengan itu sendiri. Jadi kelihatan kan dari Oktober ke November itu ada kenaikan 17%, sedangkan Oktober lah ke Desember itu ada kenaikan 30%. Berarti selisih antara ini kan kenaikan dari November ke Desember itu selisih antara 17% ke 30%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tren kita sedang naik. Melalui analisis horizontal sederhana, kita dapat mengetahui bahwa apakah perusahaan kita sedang mengalami tren kenaikan atau ada yang harus dievaluasi. Sebenarnya kalau perusahaan kita sudah ada di tren kenaikan, berarti memang benar saja kita ambil kesimpulan dari analisis sebelumnya juga mungkin untuk kenaikan lebih bagus lagi kita bisa maksimalkan untuk mobil, yaitu mobil 4 dan mobil 6 karena itu adalah penyumbang laba terbesar kita untuk laba bersih di bulan Desember itu sendiri. Jadi bisa kita maksimalkan ini tanpa ini juga ya, tanpa melupakan bahwa motor itu juga penting. Tanpa melupakan pendapatan dari motor itu juga penting, tapi kita bisa maksimalkan untuk armada mobil kita diperbanyak atau lebih diperbaiki lagi biar pendapatan kita selalu menuju tren kenaikan kayak gitu. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke analisis prediktif. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis yang selanjutnya itu analisis prediktif karena kita sudah tahu tren kita naik terus kita lakukan analisis prediktif. Kayak gitu guys. Jadi gimana kita melakukan analisis prediktif? Jadi kita menggunakan rumus forecaster linear. Nah, itu tuh kita harus menentukan dulu X-nya berapa. Karena mungkin karena ini kenaikan terus, kita nggak usah pakai rata-rata mungkin. Atau kita coba karena dari sini ke sini kayaknya kita lihat di sini kan, nih kita lihat kenaikannya kayaknya dari bulan ke bulan itu sekitar 15%. Kita bulatkan aja ke 15%. Nah, jadi ini kita naikkan lagi ke 15%. Kita kali 15%, berapa? 65,25. Nah, jadi kita tambah 435 kita tambah dengan 65. 435 kita tambah dengan 65. Nah,
sekitar 500 kira-kira, karena kita dapat lihat. Nah, jadi kita mau tahu dong juga laba bersihnya berapa kalau dengan total jam sewa 500 ini. Jadi kita mau memprediksi di bulan Januari 2026 itu berapa sih kira-kira pendapatan laba bersih kita dengan acuan kita harus mendapatkan total jam sewa sebanyak 500 jam orang menyewa di bulan itu. Jadi kita langsung masukkan rumus forecast linear. Nah, ini forecast linear, X-nya kita ambil yang ini, terus kita ambil ini, terus kita ambil ini. Nah, udah. Nah, maka di bulan Januari itu kita akan mendapatkan penghasilan seharusnya segini, guys. Di bulan Januari asal X-nya terpenuhi, yaitu total jam sewanya sebanyak 500 jam orang menyewa mobil kita. Ini bukan, ini berarti 10%, 15% berarti. Nah, 15%, kita up 15% dari bulan sebelumnya karena kita berkaca dari bulan-bulan sebelumnya itu kayaknya kenaikannya rata-rata sekitar 15%-an. Kalau kita lihat di bulan di sini kan di analisa horizontal kenaikan terus kan ini. Nih, kita lihat laba bersihnya. Naik 17%, naik 31%. Ini naik 17%, naik 30,93 ya, 31%-an. Jadi berarti kita bisa lihat ini ke sini kan udah sekitar 15%-an, terus ini juga sekitar 15%-an, ini sekitar 15%-an. Jadi kita rata-ratakan kenaikan 15%, berarti kita harus mencapai total jam sewa sebanyak 500 jam sewa. Yang dimana apabila terpenuhi, maka kita akan mendapatkan penghasilan Rp946.086 dan kita akan melanjutkan tren kenaikan kita di horizontalnya. Di analisis horizontal, bulan selanjutnya kita akan melanjutkan kenaikan seharusnya. Jadi tren kita selalu naik apabila terpenuhi 500 kayak gitu. Nah, mungkin untuk pengerjaan soal untuk ulangan akhir semester dari saya yaitu Ahmad Jakaria mungkin cuma sampai ini. Jadi ada analisis bulan berjalan, ada analisis horizontal, analisis prediktif. Tidak ada pivot table dikarenakan bukannya saya nggak mau pakai pivot, cuman untuk data sesedikit ini pakai pivot malah ribet kayak gitu. Kayak karena kita perlu pivot kan perlu diatur-atur tuh biar datanya seperti ini rapi kayak gini, biar tersusun kayak gini. Biasanya kan pivot harus diatur-atur dulu. Jadi mending daripada kebanyakan ngatur ngatur dengan data yang sedikit ini kita rasional aja. Jadi kita bikin pakai sum if kayak gitu, sum if terus kita bagi secara manual aja. Karena juga kan bisa jadi geser kayak gitu cepat aja tetap sama. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.